Pemirsa, restoran, rumah makan, dan kafe di sejumlah daerah dengan pemberlakuan PPKM level 4 kini dapat melayani makan di tempat atau dine-in. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Sesuai instruksi Mendagri nomor 34 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM di Jawa dan Bali, restoran, rumah makan, atau kafe dapat menerima makan di tempat atau dine-in dengan kapasitas maksimal 25%. Namun uji coba ini hanya diberlakukan di sejumlah wilayah berkategori level 4. Selain kapasitas maksimal 25%, pemerintah juga mengatur bahwa satu meja hanya dapat diisi maksimal oleh 2 orang. Waktu makan pun dibatasi maksimal 30 menit. Pengunjung pun juga harus menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan memastikan diri dalam kondisi sehat. Sementara batas operasional rumah makan juga masih dibatasi hingga jam 8 malam. Nah, lalu bagaimana reaksi pengusaha restoran dan juga pengunjung atas kebijakan boleh makan di tempat ini? Sudah ada rekan kami Desi Juliani di salah satu tempat makan di Bandung. Selamat siang Desi, sudah makan siang belum Desi? Dan bagaimana nih penerapan aturan di restoran di sana? Ya, selamat siang Wilson. Pekan ini sejumlah restoran, kafe, dan juga tempat makan di Kota Bandung sudah mulai melayani makan di tempat atau dine-in. Tapi ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi pengunjung. Salah satunya tentu saja protokol kesehatan yang ketat harus diberlakukan oleh pemilik rumah makan dan juga tentu saja pengunjung. Salah satunya ini saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, sebelum masuk ke rumah makan, pengunjung ini seperti biasa harus mengecek suhunya terlebih dahulu ya. Nah, ini contohnya suhu saya 36 derajat Celcius ya pemirsa. Setelah dicek suhu, terus sebelumnya juga sudah mencuci tangan, baru nanti mereka boleh memesan makanan. Dan tadi juga sudah diinformasikan oleh Wilson ya, bahwa di setiap resto ataupun juga kafe dan juga rumah makan ini ada pembatasan pengunjung sebesar 25% dari kapasitas. Selain itu juga waktu makan yang dibatasi hanya 20 menit saja. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung terkait dengan waktu makan yang dibatasi ini. Mereka mengaku ini sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa? Karena biasanya nih kalau sambil makan, sambil main gadget atau sambil ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang mereka harus fokus makan. Itu kata pengunjung. Bagaimana dengan pemilik resto? Kita akan langsung bertanya. Sudah bersama saya ada Kang Aldionas. Ia adalah pemilik dari kedai Warung Kopi Purnama. Selamat siang Kang Aldi, apa kabar? Baik, terima kasih. Kang, tanggapannya gimana nih? PPKM level 4 ada relaksasi, tapi waktu makan dibatasi, pengunjung juga dibatasi untuk dine-in. Tanggapannya gimana Kang Aldi? Oke, jadi saya sebagai pengelola, salah satu pengelola di sini, kita juga sangat mengikuti peraturan dari pemerintah. Jadi arahan-arahan seperti PPKM ke-1, ke-2, ke-3, 20% jumlah pengunjung, udah gitu dari protokol-protokol di sini juga kita sangat ketat untuk tamu dan untuk para staf kami sendiri di sini. Jadi kita sangat-sangat perhatikan bahwa Purnama juga ikut menjaga supaya penyebaran ini tidak terus terjadi. Jadi kita betul-betul lah fokus banget. Ini waktunya kan dibatasi ya Kang. Nah, mengontrol waktu pengunjung agar tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan gimana nih Kang Aldi? Oke, memang di peraturan kan 20 menit ya. Jadi itu tuh biasa dihitung dari makanan semua datang, kita hitung 20 menit. Tapi syukur-syukur sejauh ini tamu juga memang sudah pada tahu ya, sudah pada mengerti bahwa harus 20 menit. Jadi berjalan dengan lancar. Oke, tamu juga udah aware sendiri ya. Nah, ini terkait dengan dampaknya gimana nih Kang Aldi? Untuk dampaknya memang sangat terasa banget ya. Pendapatan berkurang atau itu sudah pasti lah omset berkurang. Tapi kita terus berusaha, walaupun memang tidak boleh dine-in, tapi kita tetap ada take away. Kita akan berusaha terus sebisa mungkin yang harus berjalan gitu. Respon pengunjung gimana Kang Aldi? Kemarin kan baru saja dibuka ya berarti ya untuk dine-in ya? Antusiasnya tamu, jadi betul-betul memang udah sangat kangen banget dengan Warung Kopi Purnama, jadi langsung banyak yang datang ke sini gitu. Oke, siap, terima kasih banyak Kang Aldi atas informasinya. Nah, ini udah waktunya jam makan siang sih Wilson, tapi kami melihat masih belum ada pengunjung yang terlalu banyak datang ke sini. Tapi ini saya mau nunjukin sama Anda nih Wilson dan juga pemirsa, ini adalah beberapa menu yang saya pesan tadi sebelum saya live nih pemirsa ya. Ini saya ada pesan mau makan siang hari ini, ada nasi goreng, terus juga ada es jeruk nipis. Ini kebetulan waktunya tadi udah datang 5 menit yang lalu nih Wilson dan juga pemirsa. Karena sisa waktu saya berarti tinggal 15 menit lagi. Saya kembali dulu ke Wilson ya. Selamat makan siang. Siang Desi, semoga waktu 15 menit ini cukup untuk Anda menghabiskan semua menu yang ada di sana ya. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan syarat ketat. Sejumlah sekolah di Maros, Sulawesi Selatan telah melakukan pembelajaran tatap muka bagi para siswa-siswi dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Sejumlah sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 3, seperti yang terlihat di SMA Negeri 3 Maros yang berada di Jalan Pendidikan Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau. Pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah selama proses belajar mengajar diperketat. Dalam penerapan belajar tatap muka, jumlah siswa juga dibatasi hingga 50%. Sementara sebagian siswa lainnya tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring. Para siswa tentu saja sangat antusias kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka, lantaran sebelumnya mereka telah bosan terlalu lama belajar secara online selama masa pandemi. Sama teman-teman bisa belajar bareng. Kemarin sekolah daring gimana udah? Menyenangkan juga sih Kak, cuman mungkin teman-teman yang lain agak sulit karena masalah jaringan mungkin, karena kadang jaringannya nggak bagus. Harapan saya sama pemerintah mudah-mudahan pembelajaran ini bisa normal terus seperti ini, dan saya harap juga bisa berpakaian sekolah. Nah, seperti apa penerapan protokol kesehatan dan pengawasannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Sekolah SMA 3 Maros, Bapak Kencang Pawiwo. Selamat siang, Pak Kencang. Selamat siang, Pak. Baik, bagaimana jalannya proses pembelajaran tatap muka sejauh ini berlangsung, Pak? Apakah lancar dan apakah semua siswa menerapkan protokol kesehatan? Alhamdulillah selama ini lancar, Pak. Kita mulai dari awal Juli. Kita sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas namanya. Terbatas. Kemudian alhamdulillah lancar pelaksanaannya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan sangat ketat. Dengan kita menyediakan namanya Satgas Covid, Pak, untuk setiap ini mulai dari proses pertama, mulai dari awal masuknya nanya pintu gerbang itu sudah dicegat. Kemudian kita sediakan tempat cuci tangan, sanitizer, semua kita sudah siapkan semua. Bahkan kita sudah siapkan masker semua ketika ada siswa-siswa yang tidak sempat memakai masker. Pihak sekolah sudah menyiapkan semua. Itu Pak, untuk sementara. Baik, yang mengawasi apakah hanya guru ataupun petugas sekolah atau bekerja sama juga dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan di sana untuk menambah orang, untuk membantu para siswa ini tetap melakukan protokol kesehatan? Kami bekerjasama dengan pihak puskesmas yang secara kebetulan berdekatan dengan sekolah kami, Pak. Ya, kerjasama dengan itu dengan melalui UKS. Kemudian pihak sekolah telah membentuk satgas semua mulai dari siswa, semua organisasi dalam sekolah dan semua dewan guru dan staf itu bekerjasama dengan juga penjaga sekolah. Ya, Pak. Baik, Pak Kencang, saat ini kan untuk masuk atau melakukan pembelajaran tatap muka ini diperlukan izin dari orang tua. Adakah orang tua yang mungkin tidak mengizinkan, Pak? Kemarin memang kami sempat mengadakan, ada yang tidak mengisi pernyataan itu, Pak, ada sekitar 45%. Ya, tapi selebihnya itu semua mengiyakan bahwa menginginkan pembelajaran tatap muka. Nah, pada saat terakhir ini, Pak, 2 minggu terakhir di bulan Juli kemarin, maka sudah banyak orang tua yang secara langsung ke sekolah meminta supaya diadakan kembali pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga di awal Juli kemarin kita sudah standby yang namanya PTN terbatas namanya, Pak. Terbatas sesuai dengan edaran SK bersama ya Menteri, Bapak Menteri, itu kita terapkan dengan baik. Baik, kalau orang tua yang tidak mengizinkan anaknya, apakah seperti apa pembelajaran? Masih tetap daring berarti ya, Pak ya? Jadi kita tetap daring, Pak. Jadi kita kualifikasi
anak yang tidak memungkinkan dia datang di sekolah secara tatap muka langsung, maka kita siapkan memang ruang untuk tetap daring. Baik. Nah, tentu saja kami agak ketat dengan kerjasama dengan orang tua, mohon bimbingan dan pemantauan dari orang tua secara langsung, karena beda sekali Pak dengan tatap muka dengan daring, jauh beda sekali. Jadi kalau tatap muka itu kan guru langsung melihat, sementara kalau daring ini masih banyak batasan-batasan yang harus kita perhatikan, dan itu sangat menuntut kerjasama yang baik dari orang tua. Baik, Pak Kencang, lalu untuk vaksinasi, apakah semua tenaga pendidik di sana sudah divaksin, Pak? Sudah 75% guru kami sudah vaksin, masih ada yang belum dengan alasan ada yang sakit apa dan sebagainya. Sementara kita jangan dulu, nanti sehatlah baru vaksin. Tapi sudah 75%. Sementara siswa itu sudah sekitar 200 yang sudah selesai vaksin. Baik, terima kasih Pak Kencang Pauyo. Kita harapkan nanti semoga pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Pemirsa, gaung pembelajaran tatap muka kembali terdengar. Orang tua siswa di Depok berharap sekolah tatap muka dapat segera dilaksanakan. 14 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat menerapkan PPKM level 3 yaitu Kuningan, Indramayu, Subang, Garut, Purwakarta, Kota Banjar, Sukabumi, Pangandaran, Majalengka, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Karawang, dan Kota Tasikmalaya. Artinya ke-14 wilayah ini diizinkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara di Kota Depok hingga saat ini masih memperpanjang PPKM level 4. Artinya masih belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembelajaran sekolah tatap muka. Kendati demikian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memberikan usul PTM dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan saat PPKM level 4 masih berlaku. Syaratnya hanya satu, orang tua izinkan belajar tatap muka. Kalau kesiapan sekolah, alhamdulillah, baik itu kesiapan prasarana-prasarananya, terkait dengan kesiapan guru yang sudah divaksin, termasuk juga pernyataan orang tua yang menggunakan tatap muka itu sudah hampir 80% terkait dengan hal ini. Hanya sekarang ini karena memang secara umum Kota Depok masih berada di zona orange dan berada di level 4, ini belum diizinkan untuk dilakukan tatap muka. Sebagian ibu-ibu warga Depok setuju dengan kembali diterapkan tatap muka di sekolah, namun penerapan prokes harus benar-benar diperhatikan. Belajar di rumah ribet, harus ngajarin. Sama belum lagi kadang susah sinyalnya ngiriminnya, ngejap loading. Udah masuk zona orange sih sebenarnya harusnya sudah boleh ya, udah setuju aja sih udah mulai masuk lagi, tapi yang pasti harus ada protokol ketat dari sekolah. Terus sekolah juga harus jelasin nih kegiatan belajar mengajar di sekolah kan seperti apa kan. Selama penerapan daring, ibu rumah tangga mengaku kesulitan dalam menangani konsentrasi anak. Penerapan belajar tatap muka diharapkan bisa mengembalikan semangat belajar anak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.